Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putri Budi. Saya dari program studi ilmu perikanan dengan NIM 4443220090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari tools SketchUp Pro 2022. Nah, ini adalah tampilan dari SketchUp. Di sini ada simple inches, ada simple meter, dan lain sebagainya. Kita klik ini saja ya, simple meters. Lalu tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari SketchUp Pro 2022. Nah, di sini saya tools-toolsnya udah lengkap ya. Jika kalian belum lengkap itu, kalian bisa buka view, toolbars. Nah, di sini adalah tool-toolsnya ya. Ada kamera, receiver, construction, drawing, dan lain sebagainya. Kalian bisa pilih aja sesuka kalian di sini. Nah, lalu untuk menu file ini di sini ada new. New ini berfungsi untuk membuat lembaran baru dari Google SketchUp tersebut. Nah, lalu ada new from template, ada open. Open ini untuk membuka dokumen atau project yang pernah dibuat. Nah, selanjutnya itu ada save ya. Save itu untuk menyimpan hasil project kalian. Jika kalian sudah selesai atau project yang ingin dilanjut nanti, bisa kalian save. Selanjutnya itu ada save as. Save as itu untuk membuat file baru yang sudah disimpan. Nah, jadi misalkan kalian buat jaga-jaga gitu, membuat dua file, nah kalian bisa save as. Selanjutnya itu ada save as template, send to layout. Nah, send to layout ini mengirim ke ketampilan komputer atau laptop kalian gitu. Selanjutnya ada start redesign, geolocation, 3D warehouse. Nah, 3D warehouse ini digunakan untuk orang yang ingin membuat bangunan dengan menambahkan model-model seperti pagar dan lain-lainnya. Nah, tapi untuk menambahkan model seperti itu kalian harus login dulu di SketchUp Pro 2022. Nah, selanjutnya itu ada Tribal Connect, ada import. Nah, import ini berfungsi untuk mengirim atau mengimport dokumen hasil tugas kalian dalam bentuk apapun. Misalnya. Nah, jadi kalian bisa mengirim dalam bentuk SketchUp files atau dalam bentuk JPG dan lain sebagainya lah. Selanjutnya itu ada ekspor. Ekspor itu mengekspor hasil project yang sudah kalian buat menjadi 3D atau 2D atau animasi. Selanjutnya itu ada print to, print view, print, terus dan lain sebagainya lah ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari tools-tools tersebut yang berada di sini dengan fungsi-fungsinya. Nah, yang pertama ini merupakan select. Select itu berfungsi untuk memilih atau mengatur objek pada SketchUp. Nah, selanjutnya itu make component. Make component itu untuk menggabungkan objek satu ke satu. Nah, selanjutnya itu ada paint bucket. Paint bucket ini untuk memberikan warna pada suatu objek. Jadi misalnya kita ingin memberikan warna pada sebuah bangunan atau lain sebagainya lah, kita bisa menggunakan paint bucket. Selanjutnya itu ada eraser.
eraser itu untuk menghapus objek. Nah, selanjutnya itu ada line ya. Dan itu untuk menggambar bentuk garis lurus. Jadi contohnya seperti ini, garis lurus. Sedangkan freehand itu untuk menggambar dengan garis bebas disebutnya. Nah, jadi perbedaan line dengan freehand itu yaitu garis lurus dan garis bebas. Selanjutnya itu ada rectangle. Nah, ini untuk fungsinya itu untuk menggambar suatu objek dengan bentuk kotak atau persegi panjang. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada rotate rectangle untuk menggambar bentuk kotak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu ada circle. Circle ini untuk membuat lingkaran. Jika kita ingin membuat lingkaran bisa menggunakan ini ya. Nah, selanjutnya itu ada polygon. Polygon ini berfungsi untuk menggambar bentuk objek menjadi segi 6. Nah, selanjutnya itu arch. Arch itu untuk menggambar bentuk garis lurus. Nah, di sini juga ada two point arch. Two point arch ini berfungsi untuk menggambar melengkung atau membuat setengah lingkaran. Nah, membuat setengah lingkaran ini bisa menggunakan two point arch. Selanjutnya ini three point arch. Three point arch ini untuk menggambar setengah lingkaran lebih besar dari two point arch. Nah, selanjutnya ini ada pie. Pie ini berfungsi untuk menggambar garis lengkung dan berdinding. Nah, di sini itu ada move. Move ini untuk memindahkan suatu objek. Kita bisa menggunakan move. Nah, yang di sini itu ada push atau pull yang berfungsi untuk mendorong atau mengubah objek menjadi 3 dimensi. Contohnya seperti ini, persegi panjang bisa kita tarik menggunakan menggunakan push atau pull. Nah, di sini itu ada rotate. Rotate ini berfungsi untuk memutar objek. Selanjutnya itu ada follow me. Follow me ini untuk menarik objek pada sebuah bidang sesuai arah garis yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada scale. Scale ini untuk merubah ukuran objek menjadi lebih besar atau lebih kecil sesuai keinginan. Selanjutnya itu ada offset. Offset ini untuk menduplikat garis objek ke arah dalam atau luar sesuai ukurannya. Nah, selanjutnya itu ada tape measure tool untuk mengukur tinggi, lebar, panjang pada objek tersebut. Nah, selanjutnya itu dimension. Dimension ini untuk memberikan notasi pada objek. Selanjutnya itu protektor. Protektor itu berfungsi untuk membuat garis bantu sesuai sudut yang ditentukan atau mengukur sudut miring. Nah, di sini itu ada teks. Selanjutnya, teks itu berfungsi untuk memberikan keterangan pada objek tersebut. Ada access yang berfungsi untuk mengubah garis bantu akses X, Y, Z sesuai keinginan. Nah, selanjutnya itu ada 3D text. 3D text ini berfungsi untuk membuat tulisan yang menjadi 3 dimensi ya. Nah, selanjutnya itu di sini ada orbit. Orbit ini berfungsi untuk memutar pandangan objek lah. Selanjutnya itu ada pan. Pan itu untuk memindahkan objek secara vertikal ataupun horizontal.
untuk kayak kita mau ngeliat-ngeliat gitu menggunakan pan. Nah, selanjutnya itu ada zoom. Zoom itu untuk memperbesar atau memperkecil ada objek. Selanjutnya itu ada zoom window. Zoom window itu untuk memperbesar kamera dan menampilkan semua yang ada di dalam jendela yang dipilih. Selanjutnya itu zoom extend. Zoom extend ini berfungsi untuk memperbesar atau memperbesar suatu objek pada layar. Nah, selanjutnya itu previous. Previous itu berfungsi untuk mengembalikan objek pada sebelumnya. Nah, selanjutnya itu position kamera, yang berfungsi untuk memposisikan kamera untuk pandangan yang dilihat pada ketinggian tertentu atau memeriksa objek saling berhadapan atau objek terbentuk rapi. Selanjutnya itu di sini ada look around, yang berfungsi untuk melihat suatu objek dari sekeliling. Dan yang terakhir itu di sini ada walk. Walk ini berfungsi untuk mengelilingi suatu objek. Nah, di sini juga ada toolbar view, tampilan-tampilan dari posisi-posisinya ya. Yang pertama itu ada ISO. ISO ini untuk merubah posisi kamera menjadi menyondong pada bagian gambar. Nah, jadi agak nyerong lah. Kalau misalkan top ini dari atas, tampak atas. Misalkan yang front ini tampak depan. Kalau yang right ini tampak samping kanan ya. Kalau misalkan back ini tampak samping belakang. Sedangkan yang terakhir itu yang left ini tampak samping kiri. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari fungsi-fungsi tools yang berada di SketchUp Pro 2022. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.